Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan bab 7 yang berjudul Konsep dan Implementasi Al-Mudharabah. Yang pertama akan saya jelaskan pengertian mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak di mana pemilik modal atau sahibul amal mempercaya sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Mudharabah dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudarib dan pihak pemilik modal disebut sebagai sahibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di awal kontrak. Selanjutnya, mudharabah dalam wacana fikih. Mudharabah dalam fikih adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha atau pekerja untuk diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik modal, mudarib atau pengusaha. Dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, pikiran, dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fikih berkaitan dengan sistem mudharabah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu modal. Modal dalam wacana fikih diistilahkan dengan ulama mensyaratkan bahwa modal harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Persyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu tidak sah mudharabah harta dalam bentuk piutang karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya dan dapat menimbulkan perselisihan antara pembagian keuntungan. Yang kedua, modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruh pada saat ikatan kontrak. Yang ketiga itu ada yang terakhir itu ada modal harus jelas jumlah dan jenisnya. Dan yang kedua itu ada manajemen. Kontrak mudharabah dalam fikih dibagi dalam dua kategori, yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana atau sahibul mal memberikan keleluasan kepada pengelola atau mudarib dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Yang kedua itu ada mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelola, lokasi usaha tersebut. Dan selanjutnya itu ada jaminan. Esensi kontrak mudharabah adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong-menolong antara pihak modal atau orang yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan keterampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan sedikit saya jelaskan lagi, oleh karenanya Islam mengajarkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan ekonomi yang real. Dan yang terakhir itu ada jangka waktu. Mengenai pembatasan jangka waktu mudharabah didebatkan oleh para ahli fikih. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut akan menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk dicapai. Dan sedikit saya jelaskan lagi, sedangkan bagian lain bertanggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal pengusaha mengenai jangka waktu mudharabah, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terdapat membedakannya dengan kontrak-kontrak akad yang lainnya. Dan selanjutnya itu ada nisbah keuntungan.
Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad mudharabah. Hal inilah yang membedakan dengan akad-akad yang lainnya. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan di awal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut boleh jadi terjadi tawar-menawar dan menghasilkan pembagian nisbah. Mengalokasikan dilakukan dengan cara prinsip musyarakah dan diantara belah mikum dalam rida. Dan yang terakhir itu ada bentuk mudharabah. Bentuk mudharabah ini dalam kajian fikih klasik, bentuk mudharabah yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modul pembiayaan atau investasi langsung atau direct, di mana sahibul mal bertindak sebagai surplus, unit melakukan investasi langsung kepada mudharib yang bertindak sebagai definisi dalam unit. Dan selanjutnya itu landasan syar'i. Secara syar'i, keabsahan transaksi mudharabah didasarkan pada beberapa nas Al-Quran dan Sunnah. Secara umum, landasan syariah al-mudharabah lebih mencerminkan aturan untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran tidak pernah berbicara langsung mengenai mudharabah. Meskipun Al-Quran menggunakan kata al-darab yang adanya kata mudharabah diambil sebanyak 58 kali. Berikut ayat-ayat Al-Quran yang mungkin memiliki kaitan dengan mudharabah meski diakui sebagai kaitan yang jauh yang menunjukkan arti perjalanan atau perjalanan untuk suatu dagang atau usaha. Firman Allah dalam surat Al-Muzammil yang artinya, dan orang-orang yang berjanji di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Quran surat Al-Zumi. Yang menjadi awududialah atau argumen dari Quran surat Al-Muzammil 20 adalah adanya kata yaudribun yang sama dengan akar kata mudharabah, di mana berarti melakukan sesuatu perjalanan usaha. Mudharib berarti berjalan di muka bumi untuk mencari atau mendapatkan karunia dari Allah. Dan yang kedua itu ada al-hadis. Yang pertama hadis Nabawi riwayat Tabrani. Artinya, Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membela hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang diterapkan abai itu dilanggar, Rasulullah SAW beliau membenarkan hadis Tabrani dari Ibnu Abbas. Yang kedua, hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan Suhaib. Artinya Nabi bersabda ada 3 hal yang mengandung berkah. Jual beli tidak secara tunai, muqarakah atau mudharabah, dan mencampur gandum dan jerawat untuk keperluan rumah tangga. Untuk itu bukan untuk dijual. Hadis Ibnu Majah dari Sahih. Yang ketiga itu hadis lain juga menegaskan diperbolehkan mudharabah. Artinya bahwasanya Utsman bin Affan memberikan hartanya secara qiyas dan memutar modalnya itu dengan keuntungan yang dibagi di antara mereka. Yang pertama itu ada selanjutnya ada ijma. Ijma diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang atau mudharib harta anak yatim yang sebagai mudharabah yang tak ada seseorang pun yang mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma. Atau Wabah Zuhaili Fiqih Al-Islami wa Adilatu 1989. Yang kedua itu ada kias. Transaksi mudharabah dikiaskan kepada transaksi musaqah. Yang ketiga itu ada kaidah fikih. Kaidah fikih artinya pada dasarnya sebuah bentuk mudharabah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan selanjutnya itu ada rukun dan persyaratan mudharabah. Yang pertama itu rukun mudharabah. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun qirat ada 6, yaitu yang pertama pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Yang kedua, orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. Yang ketiga, akad mudharabah dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang. Yang keempat, mal, yaitu pokok atau modal. Yang keenam, amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. Terakhir yaitu keuntungan. Sedangkan ulama Hanafiyah, saya jelaskan sedikit, rukun mudharabah hanya ijab dan pemilik modal dan kabul. Dari penanganan atau pelaksana dengan menggunakan lafal yang menunjukkan arti mudharabah. Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada 3, yaitu yang pertama
Aqaid, yaitu pemilik modal dan pengelola amil atau mudalib. Yang kedua, maqud alaih, yaitu modal, tenaga pekerja atau keuntungan. Yang ketiga itu ada sikhat, yaitu ijab dan kabul dari beberapa rumusan rukun mudharabah. Menurut para ulama di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada rukun dalam akad mudharabah adalah yang pertama, pelaku pemilik modal atau mampu melaksanakan usaha. Yang kedua itu objek mudharabah atau modal dan kerja. Dan yang ketiga itu ada persetujuan kedua belah pihak. Dan yang keempat itu ada nisbah keuntungan. Dan yang terakhir itu ada keuntungan sistem mudharabah. Dalam mudharabah, keuntungan harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu, keuntungan hanya diperuntukkan buat kedua belah pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik modal atau investor dan mengelola. Seandainya ada yang membuat syarat sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan mudharabah dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 untukku, dan 1/3 lagi untuk istriku atau orang lain, maka ini tidak sah kecuali jika pihak ketiga tersebut ikut andil mengelola usaha. Seandainya ada yang mengatakan setengah keuntungan untukku dan setengah untukmu, namun separuh lagi bagianku dan istriku, maka ini sah karena ini akad janji untuk memberikan hidayah kepada istri. Dan yang kedua itu pembagian keuntungan untuk semua pihak yang terlibat, tidak hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan saya bekerja sama mudharabah denganmu dengan keuntungan sepenuhnya untukmu, maka ini dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Yang ketiga itu keuntungan harus diketahui secara jelas. Dan yang terakhir itu dalam transaksi tersebut ditegaskan persentase tertentu bagi pemilik modal, investor, dan pengelola, sehingga keuntungan dibagi dengan persentase bersifat merata seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila ditentukan nilainya, contohnya dikatakan kita bekerja sama mudharabah dengan pembagian keuntungan untukmu dan pembagian untukku, maka akad ini tidak sah. Sekian pembahasan dari bab 7. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.